Recording in progress. Oke, mungkin bisa dimulai sekarang aja, Kak. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Ini sesuai janjiku kemarin, aku mau review dulu tentang kuis kemarin yang udah kalian kerjain, tapi baru 19 orang. Ini selamat buat top 3-nya ini, Jay, Alia, Sakila, sama Lasmi Kamila. Semoga yang lain juga nyusul. Aku mau review 3 pertanyaan yang paling rendah akurasi menjawab benarnya. Nomor 2, 4, sama 9. Gimana? Oke, langsung ya. Review nomor 2 dulu. Kebanyakan itu kalian jawabnya yang E. Nah, kenapa ini salah? Mari kita aku jelasin lagi. Ini kan pertanyaannya, we may conclude that the text, kita bisa menyimpulkan kalau teksnya itu ngobrolin soal apa. Nah, kita baca dulu semuanya. Bisa pakai skimming, tapi coba aku baca pelan-pelan. 3 months ago, Mariza Castro left Honduras. 3 bulan yang lalu, Mariza meninggalkan Honduras. Today, she is in the United States and... Oh, ketutupan. And she, bla bla bla, works behind the counter at McDonald's. Dia bekerja di balik counternya McDonald's. Speed is an important part of the work life. Kecepatan adalah bagian terpenting dari lingkungan pekerjaan. Fast food counter workers are expected to serve customers in less than a minute. Karyawan makanan cepat itu tuh diharapkan untuk menyajikan ke pelanggan kurang dari 1 menit. At McDonald's, they say, di McDonald's tuh mereka bilang, work fast or you didn't last. Kerja cepat atau kamu tidak akan bertahan. Are McDonald's workers lucky to have jobs? Apakah pekerja McDonald's beruntung untuk mempunyai pekerjaan? Or are they being exploited? Atau mereka dieksploitasi? They answer depends on who you talk to. Jawaban mereka tergantung pada siapa kamu bicara. McDonald's does many good things. Melakukan banyak hal baik. Contohnya, no other company hires more young people. Nggak ada perusahaan lain yang memperkerjakan orang muda daripada McDonald's. Lebih dari separuh pekerjanya itu di bawah 20 tahun. Dan juga McDonald's punya rekod yang bagus untuk memperkerjakan pekerja minoritas. Karena 13% of its workers are black. 13% dari pekerjanya itu adalah berkulit hitam. Dan ini tuh lebih baik daripada perusahaan perusahaan US lainnya. But the Burger House has its critic as well.
Tapi Burger House-nya juga punya kritik. The pay bothered Edward Rodriguez. Gajinya tuh mengganggu Edward. He worked for nearly a year. Dia bekerja kira-kira setahun di Los Angeles. Dan selama itu dia hanya mendapat 1 kali kenaikan sebesar. I used to joke that working for McDonald's is the closest thing to slave labor in the US. Aku dulu tuh bercanda kalau bekerja di McDonald's itu mirip dengan kerja paksa di US. Hari ini, kebanyakan McDonald's membayar sekitar $5 sejam, dan mereka terus mencari pekerja baru. The restaurant has no other choice. Tidak punya pilihan lain karena 70% dari pekerjanya keluar atau dipecat setiap tahun. Tapi McDonald's also get its share of prize. Prize itu pujian. Juga dapat pujian. Its best worker more up quickly. Pekerjanya more up quickly itu cepat tanggap anggapannya. Just talk to 17 years old Amir of Harlem, New York City. Mereka memanggilku kepala kru muda. He says. Gimana lagi di umurku aku bisa bertanggung jawab dari banyak orang. Dia melihat pekerjaan ini tuh sebagai langkah pertama dari karirnya. Gimana pun, kebanyakan kru McDonald tidak pernah sampai ke level manager karena pekerjaan mereka sangat pressure dan juga rewardnya itu sedikit. Seperti kata pekerjanya, mereka tuh berharap banyak, tapi mereka tidak bayar banyak. Nah, wait. Nah, pertanyaannya adalah, we may conclude that the text. Kenapa jawaban A salah? Describe why McDonald's become so popular among youngsters. Mungkin di antara kalian nganggapnya ini tuh populer di antara para pekerja muda. Padahal maksud option ini adalah McDonald's itu sangat populer untuk para pemuda yang ingin makan. Ibaratnya seperti itu. Karena walaupun pekerja juga, ini tuh nggak dijelaskan kalau pekerjanya mereka tuh tertarik buat bekerja di sana. Cuma emang kebetulan McDonald-nya tuh nge-hire-nya, nge-recruit-nya itu orang-orang yang kebanyakan orang muda. Yang kedua, yang pertama, ini yang mainly criticize employees working for McDonald's. Ini tuh memang ada yang mengkritik, tapi nggak semuanya berupa kritikan. Ada juga berupa pujian, jadi ini jelas salah. It's taken from a chapter of a book on marketing. Apakah ini merupakan buku pemasaran atau suatu pemasaran yang bagus? Jawabannya adalah enggak. Nah, kemudian yang ketiga, examines the employment situation at McDonald's. Ini mungkin kalian belum tahu arti examines. Itu artinya mengkaji. Tapi ini skip dulu ya. Kita ke yang D, itu serve as a promotion to attract employees. Apakah dengan ini kalian akan tertarik untuk bekerja di McDonald's dengan segitu pressure-nya? It's not. Karena ini memang bukan untuk promosi. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang C. Examines itu mengkaji. Nah, anggap aja kalian misal nggak tahu artinya examines itu apa, kalian bisa lihat aja yang kata kuncinya ini di bawahnya itu, di employment situation at McDonald's. Employment itu dari employee, anggap aja employee itu kan karyawan, pekerja. Employment itu ketenaga kerjaan. Nah, itu situasi di McDonald's. Situasi ketenaga kerjaan di McDonald's ini tuh bersifat netral. Alias nggak cuma fokus ke negatif ataupun positifnya doang, tapi dua-duanya. Jadi jawaban yang benar adalah ini, karena ini memang fokus ke dua-duanya. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 4, kalau nggak salah, yang banyak yang salah. Maaf ya, rada buru-buru teman-teman. Pertanyaannya tadi, from the text we can conclude that spam. Oh, nggak salah, kebanyakan itu jawabannya yang A. Have always managed to get
responses from internet user. Kenapa ini salah? Nggak ada yang chat. Nggak. Oh ya. Kenapa ini? Oh, wait. Bentar ya. Kita baca ulang lagi. Although, coba aku baca satu paragrafnya sama aku simpulin. Although some unwanted junk emails sent to millions of people each day is a recent problem. Benar, ada yang masuk. Spam has been around as long as the internet has. In fact, the first documented case of spam occurred in 1978. Meskipun kelihatannya bahwa penyebaran spam yang tidak diinginkan ke jutaan orang akhir-akhir ini merupakan masalah baru, itu padahal ini tuh sudah ada sejak internet ada gitu. Faktanya, spam yang terdokumentasi itu terjadi pada tahun 78 ketika perusahaan komputer mengirim 400 email via the ARPANET. The precursor itu cikal bakal to the modern internet. Now spam emails account for more than 2/3 of all the emails sent over the internet, and for some unlucky users, spam makes up 80, karena ini belum bahas spammers, jadi nggak perlu kalian baca total, sebenarnya juga nggak apa-apa. 80% of the messages they receive. And despite technological innovations such as spam filters and even new legislation designed to combat spam, combat itu melawan ya, spam, the problem will not go away easily. The reason spammers, the who and businesses that spread spams are difficult to stop. Alasan kenapa spammers atau orang yang mengirim spam itu susah buat diberhentiin karena buat mengirim spam itu tuh bayarannya mahal. It costs a spammer roughly 100 cents to send spam. 100 sen untuk mengirim spam, yang artinya seorang spammer tetap bisa mendapat profit yang tinggi, bahkan jika responnya itu rendah. Semisal serendah one sell per, misal dari 100.000 email itu cuma satu yang tertarik untuk membeli. Jadi satu produk itu terjual dari 100.000 email yang terkirim. Tapi mereka tetap mendapat bayaran. This low rate gives spammers a tremendous incentive to continue sending out millions and millions of emails, even if the average person never purchases anything from them. Nah ini, mereka tuh tetap dapat bayaran, even if the average person never purchases anything from them. Rata-rata orang itu nggak pernah beli dari mereka, tapi mereka tetap bayaran. With so much at stake, dengan segala keuntungan itu, spammers have gone to great lengths to avoid or defeat spams, blocker, and filters. Nih yang ini perlu digarisbawahi. Bahwa with so much at stake, spammers have gone to great lengths. Mereka tuh punya kekuatan yang besar untuk menghindari atau melawan spam blockers dan filter. Most spam filters rely on fairly primitive fingerprint that identifies common features in them. Any arriving emails that must this feature, semua email yang datang yang match sama fitur-fitur itu akan dihapus. But the fingerprinting defense prove quite easy for spammers to defeat. Ada yang masuk lagi. Okay. Spammer untuk mengalahkan itu gitu. Ini, to confuse the program
A spammer simply has to include a series of random characters of number. Jadi kayak misalnya setiap kalian ada email yang ada angka atau simbol random, itu sebenarnya usaha spammer buat mereka untuk menghindari fitur block spammers tadi. The addition to the spam messages change its fingerprint and thus allow the spam to escape detection. Mengizinkan pesan itu untuk melampaui deteksi itu. Jadi mereka tetap masuk. Nah ini. And when programmers, ini 2 paragraf terakhir ini sebenarnya penting banget buat jawaban itu. And when programmers modify the fingerprint software to look for random strings of letter, spammers respond by including non-random content such as sports score or stock prices. Nah, which again defeat the system. Ketika fiturnya update lagi, mereka juga lebih update lagi. Mereka tuh masukin konten-konten tentang olahraga, tentang apa ya, tentang hal-hal ya seperti ini saham, dan akhirnya tuh berhasil ngelawan sistemnya lagi. A second possible solution takes advantage of a computer limited learning ability, so-called smart filters. Use complex algorithms which allow them to recognize new version of spam messages. Nah, ada fitur baru namanya smart filter, mengizinkan mereka untuk mengingat versi baru tentang pesan spam. These features may be initially fooled by random characters or bogus content, but they soon learn to identify these features. Unfortunately, spammers have learned how to avoid this smart filter as well. Sayangnya, para spammer ini juga udah belajar gimana caranya menghindari smart filter ini. Nah, dari ini kan kita udah tahu ya. Ini from the text we can conclude that spammers, ini jawaban kebanyakan kalau nggak salah ini, have always managed to get responses from internet user. Salah, karena ini kan artinya tuh selalu mendapat pesan balasan dari pengguna internet. Oh iya, silahkan ya. Oke, semoga cepat sembuh. Nah, bentar. Nah, habis itu I've always managed to get responses. Nah, ini kan salah, karena di paragraf 2 tadi dijelaskan bahwa tanpa mendapat balasan apapun tuh mereka juga udah mendapatkan bayaran. Ya kan? Berarti ini salah. Ini jawaban yang benar. Produce spam that can never be detected by spam blockers. Nah, ini tuh udah dijelasin kan dari 2 paragraf terakhir kalau banyak fitur baru yang ada, tapi pada akhirnya mereka selalu bisa mengalahkan fitur itu. Jadi ini jawaban yang benar. Tapi kita coba eliminasi yang lain. Have been able to sell cheap product to user. Nggak disebutkan tentang produk yang murah sama sekali ya. Terus yang keempat, make a big profit from the combat against spam blockers. Mereka emang punya big profit, keuntungan besar, tapi bukan dari melawan spam blocker, tapi mereka tuh cuma mengirim spam aja. Mereka tuh udah dapat bayaran gitu kan. Nah, maaf internetku. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu always send 100,000 emails a day to make a profit. Nah, di sini tuh emang ada kata 100,000 ini, tapi ini yang disebutkan as one sell per 100. Ini kan hanya contoh kalau mereka tuh jualnya tuh hanya satu penjualan dari 100.000 email yang terkirim. Jadi itu juga salah. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir. Aku takut waktunya habis. Yang nomor 9, kalau nggak salah, yang banyak yang salah. 9. Ini. Pertanyaannya adalah, which of the following are causes of climate change? Multiple correct answer. Mana dari pilihan berikut yang menyebabkan perubahan iklim? Kalau nggak salah ini udah di paragraf pertama udah ada ya. Oke.
Climate change is one of the most critical challenges facing humanity today. Perubahan iklim adalah tantangan paling kritik yang dihadapi manusia sekarang. Rising global temperature, suhu global naik mengakibatkan melting polar ice caps, apa ya, melting, bahasa Indonesia apa aku lupa. Melelehkan polar ice kutub dan rising sea levels atau naiknya permukaan laut, and more frequent extreme weather events, dan lebih seringnya cuaca ekstrim. Nih, ini udah ada kan? The primary cause of climate change is penyebab utama dari perubahan iklim adalah increased emission of greenhouse gases, meningkatnya emisi dari gas rumah kaca, such as carbon dioxide and methane due to human activities. Due to itu sama kayak because ya. Nanti kita juga bahas ini, conjunction. Human activities like deforestation and burning fossil fuels. Nah, berarti kan ini udah ada jawabannya. Ini deforestation sama burning fossil fuels atau pembakaran bahan bakar fosil. Reforestation itu penanaman kembali, jadi nggak mungkin ini menyebabkan perubahan iklim. Rising sea levels itu tuh akibatnya dari perubahan iklim itu kan mengakibatkan naiknya permukaan laut. Yang ini terakhir, use of clean energy itu juga nggak menggunakan energi bersih, kita kan juga nggak akan merubah iklim. Kita langsung aja ke materi ya teman-temanku. Sebentar. Oke. Kok masih hitam? Oh, udah. Kita mulai dulu. Materi hari ini tuh adalah text structure analysis atau analisis struktur teks. Kita langsung aja. Oh ya, ini nanti tuh bahas kayak struktur teks itu nanti isinya apa aja. Nanti aku juga bahas konjugasi itu relationship between two paragraph, kayak hubungan paragraf 2 sama 1 itu apa, menambah informasi atau membantah informasinya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, nah, struktur teks itu ada 3, introduction, body, sama conclusion. Introduction itu tuh memperkenalkan topik dan memberikan konteks. Isinya tuh menjelaskan kalian tuh nantinya mau bahas apa, materi topik apa sih yang mau kita bahas, itu biasanya di introduction. Nah, yang kedua, body, menyajikan argumen, fakta, dan detail pendukung. Nanti itu biasanya gunanya untuk arrange the paragraph atau mengurutkan paragraf, biasanya juga keluar. Kalau UTBK waktu itu aku juga keluar. Itu tuh isinya tuh menyajikan argumen, fakta-fakta, opini, detail pendukung dari topik yang disebutkan di paragraf pertama. Nah, yang ketiga ada conclusion. Itu biasanya di paragraf terakhir untuk merangkum informasi yang ada sebelumnya dari 1-2 ini dan juga memberikan kesimpulan. Oh my god, langsung example. Ini, bentar aku lihat jam dulu. Arrange the paragraphs to form a coherent text. Nah, sebenarnya kalau tips dari aku, kalian nggak perlu baca semuanya. Karena biasanya banyak banget. Tapi itu perhatiin aja, biasanya tuh ada yang lebih simpel kayak gini. Apa ada
konjungsi di depannya. Furthermore, in conclusion, reading apart. Nah, conclusion itu kan nggak mungkin di pertama dan jelas di terakhir. Jadi tuh kita udah punya jawaban, jawaban yang opsi terakhir, yang terakhirnya 2. Berarti yang eliminasi yang jawaban tidak ada, maaf yang aku nggak kasih option jawaban. Eliminasi pilihan yang nggak ada angka 2-nya di terakhir. Nah, yang ini furthermore itu nggak mungkin tiba-tiba kita langsung furthermore, lebih lanjut, terlebih lagi, nggak mungkin. Harus ada kalimat sebelumnya. Nah, jadi ini jelas bukan kalimat pertama. Nah, berarti kan tinggal 2 ini, 2 sama 3. Sorry, 3 sama 4. Nah, yang 3 ini, reading is an essential activity that offers countless benefit for individuals of all ages. Nah, yang keempat, apa ada yang masuk lagi? Ada yang jawab. Yap, benar. Cia, thank you sudah menjawab. Ini karena jelas ya, kalau yang ini kan apart from the mental health. Selain dari mental health. Kenapa kok tiba-tiba kalimat pertama itu? Berarti kan salah. Berarti ini jawabannya yang 3. Nih. Reading is an essential activity, bla bla bla. Habis itu for individual of all. Oh, no. Enggak, jawabannya masih salah. Karena reading is an essential activity that offer countless benefit, bla bla bla, pembukaan kan. Terus yang ini keempat ini apart from is mental health. Sementara yang nomor 3 kan nggak bahas kesehatan mental. Yang bahas kesehatan mental kan ini, yang furthermore. Jadi urutannya tuh 41, 3, salah. 3, 1, 4, 2. Nah kan, reading is an essential activity that offer countless benefit. Adalah aktiviti esensial yang menawarkan keuntungan yang tidak terhitung untuk individual di segala umur. Nah, habis itu ini. Habis itu bla 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 bla. Furthermore, lebih lanjut, study have shown that reading book can significantly reduce stress level. Stress level kan juga masuk ke mental health ya, baru ini. Jadi kayak kalau dari kalimat pertama aja kalian udah bisa jawab, kalian pede aja. Kalau mau nyocokin jawaban itu tuh nanti selesaiin semuanya dulu, baru kalian kembali dari nomor awal, baca pelan-pelan. Kalau yang awal pertama-tama jawabnya tuh pakai scanning aja kalau reading. Nah, habis itu kan furthermore, habis itu apart from the mental health benefit, reading also, baru conclusion. Oke. Wait, kan dia bisa. Wait, dia bisa di next. Oh, oke. Oh ya. Ini tuh ada materi kedua. Conjunction. Ini konjungsi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada sebab akibat, cause and effect, yang menunjukkan hubungan sebab akibat dari paragraf lain. Jadi misal paragraf 1 jelasin sebabnya, paragraf 2 bisa aja jelasin akibatnya. Contohnya, wait. Contohnya ada because, due to, as a result of, hints, etc. Nah, itu artinya tuh mirip-mirip semua ya, karena jadi kayak since, kalau nemu kata since itu bukan selalu berarti sejak, tapi bisa aja jadi konjungsi. Jadi kalian hafalin yang jarang keluar, kayak misalnya since sama hints ini. Kalau yang lain kan udah tahu ya. Habis itu ada konjungsi perbandingan.
Perbandingan itu menggambarkan untuk compare ya, bahasa Inggrisnya eh, persamaan dari kedua teksnya atau perbedaan. Tapi kalau perbedaan tuh biasanya bisa aja masuk ke ini pertentangan kontras. Iya nanti PPT-nya aku share juga ya. Yang pertama juga aku lupa, tolong ingetin nanti kalau aku lupa. Nah, ini tuh contohnya as treated as bla bla as smart as Nita dan sebagainya. Dan lebih isi. Oh, internetku nggak baik. Similar to, like, just as, equally, likewise, the same as, dan yep, ya. Itu artinya kan memang mirip-mirip. Nah, itu cuma contoh aja biar kalian tahu kalau ada ini tuh berarti itu paragrafnya membandingkan. Yang ketiga itu ada pertambahan atau adding idea or information or explain more about the paragraph before. Menjelaskan lebih lanjut tentang paragraf sebelumnya. Contohnya itu bisa and moreover, pertentangan. Wait, I'm sorry. Oh ya. Yang keempat ada pertentangan, mengekspresikan pertentangan opposite to. Contohnya, con- contohnya although, even though, though, gitu ya. Malah ada yang tuh you ya, love itu biasanya love, although, even though, whereas, while, nevertheless. Ini enggak judul drakor. On the other hand, in contrast, however, dan sebagainya. Yang kelima ada menyatakan tujuan. Ini tuh buat menunjukkan maksud atau explain about the idea. Maksud dari paragrafnya tuh apa. To so that, in order to, so as to, in order that. Bentar ya teman-teman, nggak bisa di next slide. Wait ya teman-temanku. Oke. Ini contoh kalimatnya aja, biar kalian paham konteksnya. Misalnya ini si Mr. Bus because he woke up late. Dia tuh ketinggalan bis karena bangun terlambat. The flight was delayed due to bad bad with weather. Nih, penerbangannya didelay karena cuaca buruk. This phone is more expensive than the one I bought last year. HP ini lebih mahal ketimbang yang aku beli tahun lalu. Her dress is similar to mine in color and design. Similar to mine itu kayak mirip dengan dressku di warna sama desainnya. Ini he loves. Ini berarti itu konjungsi apa tadi? Sendiri lupa. Oh ya, sepatu akibat. Sorry. Yang ini tuh perbandingan. Ini tuh pertambahan. Also furthermore. Yang ini tuh pertentangan. Yang keempat itu menyatakan tujuan. They hired a consultant in order to improve their business strategy. Mereka memperkerjakan konsultan untuk men apa tadi apa mengimprove mengimprove strategi bisnisnya mereka, memperbaiki, improving. Ya teman sini aku rada jelek. Nah itu contohnya kalian bisa baca sambil memahami maksudnya. Aku oh, oke. Ini nah ini pertanyaannya. Ting.
How does paragraph 2 related to paragraph 1? Apakah harus baca semuanya? Nggak, baca aja paragraf 2 dan 1. Dan kalaupun udah ada konjungsi ini moreover, berarti kan kalian udah tahu kalau itu pertambahan. Nah, berarti tinggal aja eliminasi jawaban. Tapi kalau mau make sure, di akhir-akhir aja make sure jawaban kalian. Tapi kalau mau tersatu itu juga nggak apa-apa, tapi karena sekarang waktunya cuma 1 menit per soal, lebih baik nanti, kalau saranku. Nah, yang keempat, paragraf 2 contradicts, menentang, no. Yang kedua, provide example, ini bisa aja benar, karena bisa aja yang ini memberikan contoh. Jawabannya yang C, apakah benar? Kita lihat. Paragraph to expand on the topic of mental health by discussion and benar. Jawabannya yang C, expand itu kayak memperluas topiknya ya. By discussing its connection to physical health and the importance of managing stress. Ini kan habis bahas in recent years, the importance of mental health has gained significant attention. As a result, many organizations are now focusing on providing resources and support for mental health awareness. Di tahun-tahun sekarang ini tuh pentingnya menjaga kesehatan tuh udah cukup menggait perhatian masyarakat. Sebagai hasilnya, banyak organisasi yang sekarang berfokus untuk menyediakan resources, support itu kebutuhan lah, seperti itulah. Kayak kita bisa nebak-nebak aja artinya, seperti biasa. Support for mental health awareness. Di pergantian ini krusial itu kayak penting, because mental health issues can affect anyone. Bisa berdampak kepada semua orang regardless of age or background. Gak peduli umur atau background kamu apa, kamu bisa kena kesehatan mental. Moreover, studies show that mental health is closely linked to physical health. Nah ini, closely. Mental health. Nah, lebih studi show, penelitian menunjukkan bahwa kesehatan mental itu tuh juga berhubungan sama kesehatan fisik. Individu yang mengalami high levels of stress itu bisa aja menghasilkan various physical ailments kayak sakit kepala sama fatigue itu tuh udah masuk physical illness ya. Yang ini juga therefore managing dari essential for overall well-being. Nah, berarti jawaban C tadi udah benar kan? Ini sudah discussing its connection to physical health sama ini bahas the importance of managing stress. Oke. Nah, kalau ini tuh maaf ya, fotonya aku rada buru-buru waktu itu. Ini tuh kadang tuh rada bikin aku pusing juga ini, soalnya menurutku ini harus baca sampai akhir, dari awal sampai akhir. Kadang ini juga bahkan nggak bisa di skimming. Kita lihat pertanyaannya dulu. If Lynn is correct, in the future, women in families of younger relatives, bla bla bla. Bentar. Ya, aku cerain dulu. Nah, oke, kita coba baca ya. Generally, by people own accounts, the public idea of women at home is that they are dull and boring. Membosankan. And, secara umum, people own accounts, the public ide umum dari perempuan yang tinggal di rumah itu adalah mereka tuh boring, membosankan. Dan the stereotype dari orang perempuan yang bekerja itu keras, ambisius, dan juga selfish, egois ya. Makhluk egois, selfish, ambitious, hard. It is not that you are either gentle or selfish, interesting. It is that you are either a good mother or you are an interesting woman. Ya, ini ada bahas young women itu kan ini juga tentang
future women in younger generative ya. Jadi kita perhatiin itu. Now seem to get a very clear picture that they have got a choice. Mereka tuh harus punya pilihan. Jika mereka, if they're going to mothering well, jadi seorang ibu yang baik, sorry, mereka tidak punya kesempatan untuk menjadi perempuan yang menarik. Stereotipnya begitu. Dan jika kamu perempuan pekerja yang menarik, maka kamu adalah ibu yang buruk, sorry. Lynn Rikers put the blame for such notion and for resulting family tension on the failure of people to talk enough about them. Lynn Rikers ini tuh menyalahkan orang-orang yang telah resulting insult apa ya, bahasa Indonesianya mengejek kan mencederai ya, insulting itu kayak bikin kamu tersinggung gitu. Resulting juga itu mirip mana tadi to talk enough, untuk cukup bicara tentang mereka. Dan media juga bersalah karena tuh mereka yang memperbesarkan itu kan. There is a lot of media coverage of successful career women and still a lot, especially in women's magazine, on the choice of the motherhood. There's not that much about the trouble of either role and precious little about combining the roles. You know, tidak ada masalah yang besar untuk mengcombine role itu, peran dari pekerja sama seorang ibu itu. Dan banyak juga yang setengah perempuan yang menikah itu di lingkungan kita tidak itu bekerja. Nah, now is most still given to the task of loosening the ties and trapping men. Lynn Reichert, a working mother, nih seorang ibu yang bekerja, grateful, merasa bersyukur for the privilege of genuinely choosing and being able to afford the role. Being able itu kayak can ya, bisa. To afford itu untuk affording, afford the role. Afford. Duh, mendapat role itu. Criticize, dia mengkritik systematic exclusion of men from child rearing and the really pretty fabulous aspect of having children. She condemns as ludicrous the idea of 9 to 5 treadmill of works as an absolute duty for men. Nah, kadang aku sendiri pun nggak ngerti bahkan satu kalimat panjang ini. Dan kadang itu memang kalimat yang berpengaruh, tapi kadang juga enggak. Oke, waktunya tinggal 15 menit. Nah, ini langsung aja ya. Really should be. Nah, intinya tuh kalian baca aja dulu sengertinya kalian. Terus kayak nebak-nebak juga, nanti juga nggak apa-apa karena libing itu kebanyakan juga isinya aku juga nebak. Tapi ada juga yang enggak kok. Really we should be using changes in women values to set up all the operation and rigidity that men have been under. Indeed, there has been a change. Memang ada perubahan. The new thing since I married is that it's normal for both husband and wife to go on working when they marry. Hal baru. Anda ada yang jawab kah? Enggak. Hal baru ketika aku menikah itu adalah hal normal untuk suami dan istri untuk pergi bekerja ketika menikah. Now marriage isn't a particularly big deal. Sekarang menikah itu bukan hal yang masalah besar. Very often it's just legalize something which has been going on anyway and it certainly doesn't change a woman's whole basic of life. Itu hanya melegalkan sesuatu dan itu tidak merubah perempuan keseluruhan. Her notion of who she is, dari siapa dia sebenarnya. The real life change is having the first child. Nah ini, perubahan nyata terjadi ketika punya anak pertama. And when that happen, ketika itu terjadi, aku pikir that probably itu kayak maybe. Mungkin most couples are still reverting to something like the traditional concept of marriage. Nah ini, mereka tuh masih kayak bergantung sama konsep pernikahan tradisional. But the longer people put off having a child, the more likely is that they won't because they have set up viable lifestyle. They don't need to have kids now to have a good marriage. Nah, ini dia kalimat pentingnya teman-teman. They don't need to have
kids now to have a good marriage. Nih, not that motherhood are raising families in. Oh ya, aku artiin dulu ya. They don't need to have kids now to have a good marriage. Mereka tidak perlu untuk mempunyai anak sekarang, banyak yang child free, untuk mempunyai pernikahan yang bagus. Biasanya kan sekarang banyak pasangan yang setuju untuk tidak mempunyai anak atau child free. Karena mereka merasa pernikahan mereka juga tetap baik-baik aja tanpa itu. Nah, not that motherhood and raising families are wholly going out of fashion. Bukan hanya karena keibuan atau mengasuh keluarga adalah going out of fashion itu kayak ketinggalan zaman. But rather people are having smaller families. Nah nih, orang tuh lebih lebih milih untuk punya keluarga yang lebih kecil. Consequently, the period in woman's life when she is not required to devote herself to mothering, mothering the mother just isn't a very good identity base today. Karena motherhood is a short-term appointment now, it doesn't last long. Ini harusnya long, gak tahu kok typo. Motherhood ini tidak bertahan lama. Ini juga ini. Antara kan ini, they don't need to have kids now sama ini. Gimana tadi? Nih. Rather people are having smaller families. Rather itu kayak mending gitu loh. Kayak misal, would you rather dan ini apa ini gitu. Kamu tuh lebih mending yang mana? Pilihannya adalah kita apa? Wait. Kita eliminasi jawaban. Secara unequal responsibility, membagi equal itu sama rata. Tanggung jawab yang sama rata. No, it's not. Karena dijelaskan juga suami istri itu banyak. Karena mereka masih bergantung sama pernikahan tradisional, jadi ini salah. Are more individualistic, nggak dibahas. Will be more prosperous. Prosperous tadi tuh ada, tapi mana ya? Prosperous. Nah, bentar dulu. Kita kehabisan waktu. Yang keempat, make up career individuals. Meskipun motherhood tidak bertahan lama, tapi mereka juga nggak nyebutin bahwa mereka akan memperluas atau memperbaiki karir individual mereka. Jadi ya jawabannya yang A, have less children to care for. If Lynn is correct, jika Lynn ini benar, pendapatnya benar, in the future, di masa depan, women in families, perempuan di keluarga dari generatif yang lebih muda, memilih untuk mempunyai lebih sedikit anak untuk diperhatikan. Karena yaitu perspektif tentang motherhood tadi. Nggak bisa di next slide lagi. Aduh, oh my god. Lagi udah jam 9. Oke. Ini nah ini how does paragraph 2 related to paragraph 1? Seperti biasa, fokus aja ke conjunction-nya. Karena ini kebetulan juga ada conjunction-nya. However, jadi jawabannya apa, teman-temanku? Anak-anak. Ini berfokus aja ke paragraf 21. Apakah summarize? Menyimpulkan. Summarize itu kayak menyimpulkan ya. Summary itu kayak kesimpulan. Yang kedua, memperkenalkan topik baru. Yang ketiga, kontras. Yang ketiga, kontras melawan idenya. Yang kedua, menyediakan contoh spesifik dari perkembangan AI. Atau reinforces the positive view of AI. Perluas tentang dampak positif. Nah, kita lihat ini. Kan however, kita udah tahu however itu conjunction tentangan atau kontras. Nah, jadi ini aja. Contrasting view the paragraph 1 by highlighting potential risk and ethical concern associated with AI. Kenapa ini kok bertentangan? Mari kita lihat. The prevailing narrative surrounding artificial intelligence AI is one of immense progress. Immense itu mirip sama intensif ya. And boundless potential
Proponents argue that AI will revolutionize industries, solve complex global challenges, and improve the human condition. Nah, ini tuh bahas baik-baiknya AI. Kayak ini menyelesaikan masalah global dan memperbaiki tentang kondisi manusia. They point out advancement, improvement, pengembangan di area seperti bidang medis, transportasi, dan lingkungan. Lingkungan yang berkelanjutan sebagai bukti dari kekuatan AI. The promise of increased efficiency. Janji dari efisiensi yang ditingkatkan, mengurangi human error, dan juga unprecedented innovation has full significant investment optimism in the field. Tapi yang kedua, however, a more cautious itu kayak warning ya. Perspective of AI is gaining traction. Critics argue that the focus on technological advancement often overshadow. Foreshadow kayak membayangi apa ya? Foreshadow menutupi ya, membayangi, menghalangi ya. The potential risk and ethical implication. Nah, tentang apa ya? Potensial dan juga implikasi etik dari manusia ya. Concern about job displacement. Nah, ini masalah tentang apa pergantian pekerjaan kayak jadi manusianya jadi nggak kurang pekerjaan ini berarti kan ini bahas grupnya berarti ini kontras berarti jawaban yang benar adalah yang si apa ya Aduh, nggak bisa di anu lagi ada ya teman-teman. Sorry guys, my internet connection are worse. Oke, ini oh hapus. Ini tuh apa? Oh ya, ini tuh harus baca dari pertama sampai akhir lagi ya. When the other is right concerning the role of education, the following might be predicted to take place. Except, sebenarnya sih nebak juga bisa, tapi enggak, jangan nebak. Nah, kita baca. Oke. Education is often viewed as school. School apa ini? Kelihatan. Oh, education is often viewed as school in a traditional formal sense. Pendidikan itu seringnya di dalam tradisional tuh pendidikan itu cuma kayak sekolah, kayak di formal gitu. Banyak orang percaya bahwa true learning hanya bisa itu didapat dari formal classroom atau kelas-kelas formal seperti sekolah. Yang lain merasa pendidikan occurs ini bisa juga artinya didapatkan ya di banyak formula misalnya dan lingkungan. Dan mungkin tidak ada definitif answer, jawaban yang pasti untuk pertanyaan apa pendidikan itu. Bagaimanapun, we can start thinking about, kita bisa berpikir tentang nih tujuan dari pendidikan. Nah, ini kan juga nih, the role of education. The role of education, peran orang pendidikan sama purpose of education nanti bisa aja mirip. Kita coba baca. It is to educate youth. Is it to educate youth to be responsible citizen? Apakah untuk mengedukasi para pemuda untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab? Atau is it to develop itu mengembangkan individu as well as society dan juga sosial, bukan sosial, society itu lingkungan masyarakat in order to ensure a society economic success, untuk memastikan ekonomi masyarakat yang sukses, atau sederhana fokus pada mengembangkan talent individual dan juga intelligence. Perhaps it is the balance of all three that define education. Mungkin juga itu
keseimbangan dari tiganya yang bukan keseimbangan sih, balance itu emang keseimbangan, tapi artinya tuh perpaduan dari ketiganya yang mendefinisikan education. While on answer may different, ketika jawaban kita mungkin berbeda, kita bisa mungkin tetap setuju bahwa pendidikan adalah basic human right, hak asasi manusia atau hak dasar manusia. When that right is granted, growth and development, the society as a whole is more likely to improve in areas. Nah, ini untuk improve in areas, untuk mengembangkan, untuk memperbaiki di kesehatan, nutrisi, general income itu pendapatan umum, dan living standards, standar hidup, dan juga population fertility rates. Ini fertility itu kesuburan, kalau artinya, kalau dalam population itu berarti kayak apa ya? Fertility population itu kayak meningkatnya populasi, ratingnya, tingkatnya gitu loh, tingkat populasi. Nah, as global citizen, it's our responsibility to critically think about the issue and attempt to come up with solution. Blah blah blah. Ini nggak terlalu penting. Nah ini, the movement to provide quality education for all children, ini sebenarnya nggak bahas tujuan sama sekali. How can we achieve the goals of IFI when the numerous countries around the world are faced with challenges that seem far too impossible to overcome? Overcome itu untuk diatasi ya. The answer lies in attempting to break some of the gaps that prevent developing nation to compete with developed nation. One example is that of providing greater access to technology and narrowing the ever-widening digital divide. In many ways, the most basic access to technology can serve as a valuable education tool. Individuals who are not afforded this access are at disadvantage when trying. Disadvantage itu kerugian juga bisa. When trying to grasp opportunities to make life better. To make life better for themselves, their families, and their community. Nah, ini jawabannya adalah if the other life concerning the role of education following will be predicted to take place, except jika penulis itu benar tentang concernnya dari peran pendidikan. Jawaban yang ini di bawah ini mungkin bisa mengambil tepat, kecuali ini longer life expectation. Sorry. More jobs opportunities. Ini kan yang disebutkan. Nah, ini tuh kadang emang nggak langsung ada di kalimat. Karena kita emang cuma suruh menebak aja. Udah 9, astagfirullah. Maaf ya teman-teman. Nah, ini kan juga health, nutrition, general income, and living. More job opportunities itu. Oh my God. Bisa. Longer life expectation itu bisa. Karena ini general income sama living standard. Lesser birth rate ini enggak. Karena ini malah meningkatkan. Improve welfare. Atau kesejahteraan. Welfare itu kesejahteraannya. Sama better quality living-nya. Sebenarnya kalau mau eliminasi kadang juga ini kan ini baik, kecuali ya lesser birth rate. Jawaban yang benar adalah yang B. Nah, ini cuma sesi tambahan sebenarnya dari sesi sebelumnya aku lupa mau ngasih ini. Cuma kosakata aja. Kayak yang ini misalnya tuh fragrance. Fragrance itu a pleasant or sweet smell, aroma yang manis yang menyenangkan gitu kayak the perfume fragrance itu biasanya fragrance itu adanya tuh di parfum gitu. Nah, nih yang kedua karena ini di pertemuan dua kita dua ya. Besok cuma satu kok. Nggak harus dihafal sih, cuma kalau ingat lebih baik. Yang kedua itu banish atau di ban. Di ban itu kayak di ini. Send someone away from a country or a place and official punishment. Jadi kayak dihukum apa ya? Bahasa Indonesia-nya aku lupa. Dia di deport, hampir sama deportation. Sama ini, get rid of something unwanted. Ini juga bisa aja. Jadi misalnya kayak I want to banish
her from my mind, kayak aku pengen mengalihkan dia atau menghilangkan dia dari pikiranku. Itu juga bisa pakai kata Benis karena ini ya, get rid of ya, get rid of tuh kan push gitu. I want to get rid of her out of my mind, kan karena dia tuh bikin aku gila, misalnya. Oke, udah kayaknya. Biasanya sih udah, ceritaku udah. Udah bisa nih next slide. Cut, bentar ya. Oh iya, nanti kuisnya kali ini di Kahoot ya. Aku kasih batas waktu, apa itu namanya? Nah, batas waktunya tuh eh 5 dan beneran nggak ada. Oh, ternyata ada yang jawab ya. Ya maaf. Ketutupan. Kelihatan. Maaf ya. Laksmi, Salma, dan Cia. I'm sorry. Nah, mau ngomong apa aku tadi? Oh ya, Kahoot cuma 5 soal dan nggak ada waktunya. Jadi, apa tuh namanya? Oh ya, ini udah selesai ya. Aku harap kalian ngerjainnya dengan baik dan semakin banyak yang ngerjain karena waktu itu cuma 19. Dan juga sebenarnya Kahoot itu lebih seru dari quizzes kalau live. Cuma karena aku kasih nggak, kalau live kan harus diakhiri sekarang ya. Jadi nggak apa-apa lah, aku kasih tugas saja. Jangan lupa sekarang di screenshot ya buat bukti absen. Aku juga mau screenshot deh. Bentar. Nah, udah itu aja sih. Nanti ingetin temennya juga buat ngerjain ya teman-temanku. Semoga kalian tryoutnya ah ah UTBK-nya nilai litbingnya 750 ke atas. Min. Maaf kalau aku ada yang salah. Dan lagi aku kirim PPT-nya sama Kahoot-nya. Tenggatnya ini ada apa sih? Jumat ya, Sabtu jam 24 ya. Soalnya biar aku juga bisa sekalian evaluate ya, evaluasi jawaban kalian. Oke. Terima kasih semuanya, sama-sama. Boleh keluar kok, boleh istirahat. Jangan istirahat, kerjaan kuis dulu baru istirahat. Bye-bye, thank you everyone. Kak, PPT-nya boleh tulis not jawaban nggak ya? Oh, boleh, boleh. Nanti aku edit dulu, baru aku kirim. Aman. Oke, sama-sama. Oke, aku pergi dulu ya. Aku ada urusan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.